terharunya waktu di sana, waktu kita umroh. Mama tuh terharunya waktu ngeliat si Jupe bisa tahu apa aja. Bisa kelilingin Bisa kamu keliling ya. sampai 7 kali tuh keliling, ya Allah. Kamu justru Itu yang nggak bisa ngomong apa-apa, punya bisa ya Allah, bersyukur aja ya Allah, bisa kuat gitu. Sedangkan dia boro-boro jalan dari situ aja udah jatuh gitu. Alhamdulillah kondisinya saya bagus banget, umroh kita semua berjalan dengan lancar. Itulah pengakuan artis seksi Julia Perez tentang kondisi tubuhnya yang diakuinya sehat-sehat saja sepulangnya dari Tanah Suci Mekah guna menunaikan ibadah umroh. Namun kini 4 hari berselang, kondisi tubuh Jupe dikabarkan kembali melemah hingga Jupe lagi-lagi harus menjalani perawatan di rumah sakit. Fakta jika Jupe tengah berada di rumah sakit terlihat dari video yang diunggahnya dengan tangan yang terpasang selang infus kemarin. Sejatinya tanggal 17 Januari kemarin adalah jadwal Jupe menjalani kemoterapi lanjutan. Lalu benarkah jika penyebab menurunnya kondisi Jupe ini lantaran ia kelelahan? Kemo lagi nih Ria, kita harus hadapi tanggal 16, kemo 17 kemo lagi, tapi kan semangat kita lagi beda nih. Sosok yang berbeda gitu loh. Yang chargingnya udah beda gitu. Jadi gue gak tahu, yang pasti dia jadwal kemonya itu per minggu, dan dokter yang megang Jupe, dokter Nadia itu saudara gue juga. Jadi waktu pertama kali gue bawa Jupe dari Singapura ke Fatmawati itu kan dokternya dokter Farah juga. Tanpa sengaja memang pilihannya ke dokter perempuan, sekarang dokternya dokter Nadia. Jadi kayak gitu kayaknya harus lebih inilah, harus Jupenya harus kooperatif dengan pengobatan. Sekarang kondisi Yuli udah makin harus di ini aja dibawa enjoy. Yuli tuh harus nggak boleh ditanya misalnya lo gini mau apa, nggak boleh ada target, itu manusia nggak boleh ada target, cicing wae istirahat. Cuma kalau secara individu persahabatan, gue sih berharap dia harus lebih banyak berzikir, berdoa gitu. udah, kalau kanker itu obatnya cuma Operasi, kemo, radiasi sama operasi. Ulang lagi dah ya. operasi, Kemo, radiasi. Yang dimana ketika saya lagi proses pengobatan, saya suka nggak sabar, saya suka marah gitu. Karena udah bagian dari obat saya ini memang efek saya itu saya susah menjelaskannya. Ada orang yang di luar sana, ada orang di luar sana yang bilang, sosok pengen dimengerti gitu orang kanker. Sosok pengen dimengerti tuh orang kanker, pakai obat gitu, minum obat, harus dimengerti ya. Kalau bisa sih saya nggak mau kena kanker, kalau bisa saya nggak mau kena obat-obatan, kalau bisa saya sehat gitu. Sebagai wanita, Jupe tentunya tidak ingin dalam tubuhnya bersarang sebuah penyakit bernama kanker. Selain menjadi momok, menurut data, penyakit kanker serviks menjadi penyebab kematian wanita nomor 2 di dunia. Sejak divonis menderita kanker serviks, Jupe memang tidak pernah putus harapan. Berbagai macam pengobatan di luar negeri pun pernah ditempuhnya. Kini Jupe memang tengah berpacu dengan waktu melawan penyakit ini. Lalu benarkah jika di sisa hayatnya ini, pemilik nama lengkap Julia Rahmawati ini mengungkapkan keinginan terakhirnya kepada Ria Irawan? Benarkah keinginan Jupe terakhir adalah berharap bisa bertemu dengan seorang pria yang akan membawanya pada sebuah pernikahan? Karena kita nggak pernah tahu kapan Tuhan panggil kita juga. Tiap hari itu saya selalu bilang, saya bisa ya, saya bisa ya, sampai di sini ya, begini, akhirnya yang tadi saya takutin selama di Jakarta, jujur saya takut, ini bisa nggak saya lewatin semua ini? Bismillahirrahmanirrahim, semua saya pasti bisa. Lillahi ta'ala, harus ikhlasin. Saya bilang, kalau Allah memang mau panggil kita di sana, kita ikhlas, ya udah ikhlas, udah pokoknya kita udah ikhlasin semuanya perjalanan kita ini. Dan seperti kata Ria tadi bilang gitu ya. Dan akhirnya kita memang dikasih kesempatan untuk bisa sharing. Mungkin ini adalah tujuan juga Allah memberikan sampai saat ini kita hidup, untuk memberikan sharing kepada perempuan Indonesia gitu, untuk ya tetap semangat lah menghadapi segala cobaan. Ya terkadang air mata ya menetes, tapi saya yakin ini menetes ini karena saya tidak mampu lagi bicara. Jadi saya harus meneteskan air mata ini, habis itu saya langsung saya harus semangat. Justru saya nggak doa jodoh. Kali ini saya nggak prioritasin jodoh. Nanti lagi mau carinya orang Indonesia, orang
bule agak ribet ya. Udah pengalaman. Orang Indonesia aja lah biar nggak capek. Ya kasih dia kekuatan, gak usah takut kehilangan penggemar, gak usah takut gak ada kerjaan, gak usah takut kehilangan sorotan, spotlight, apa ini itu. Udah cicing wae Jupe, istirahat, yang penting sehat. Besok dia napas saja tuh udah bagus. Gak ada jodoh dia mau hidup lah yang pasti. Jupe memang tidak sendiri. Seniornya Ria Irawan yang juga menyandang penyakit kanker getah bening bersama dirinya berjuang melawan penyakit mematikan ini. Namun Ria sedikit beruntung karena di tengah perjuangan beratnya ada Maki Wongkar, mantan asisten pribadinya yang kini resmi menjadi suaminya sejak 23 Desember lalu. Benarkah jika Ria dan Maki sepakat untuk bisa mengadopsi seorang anak untuk melengkapi kebahagiaan mereka? Masih suka bingung aja hubungan suami istri dengan hubungan profesional kayak gitu. Tapi sekarang sih karena lagi pengobatan kemo, kayaknya mau fokus dengan alasan sudah menjadi istri, mau fokus di pengobatan dulu gitu. Jadi kalau ada kerjaan apa lagi nggak pengen kerja, pengennya cuma dikasih duit aja. Karena gue emang bener-bener mau fokus jadi istri dan pengobatan. Enak aja sekarang sih, kalau dulu kan nanya bulanannya kan malu-malu, kalau sekarang kan nggak perlu nanya bulanan. Lu yang harus nyetor bulanan. Nggak, kalau aku sendiri ya lebih bahagia, lebih enak lah, jadi lebih dekat, lebih terbuka, jadi lebih bisa ngeliatin, bisa peduli, bisa bersama dia 24 jam di sana, terus bisa ketemu teman-teman siapapun, bisa diceritain langsung ke dia. Biasanya kan kalau asisten buat apa juga dia tahu, ntar ganggu dia juga gitu kan. Jadi dari waktu dulu deket sama dia juga pernah bilang, Ri, cita-cita aku nih Ri, sebenarnya waktu dia belum punya rahim juga kayaknya udah pernah ngomong. Masih punya rahim juga udah ngomong, Ri, kayaknya gue pengen punya anak, nanti itu anaknya satu dari Aceh, satu dari Papua. Terus dia nanya, emang kenapa? Iya, tapi yang Aceh itu cewek, yang Papua cowok. Nanti yang cewek ngajarin yang cowok ngaji, anak Aceh. Tapi yang cowok ngajarin nyanyi, yang si anak Aceh. Jadi bagus tuh, nanti habis itu bikin vokal grup kita jual deh gitu. Sebenarnya itu cita-cita sebelum dia ini sih. Kalau adopsi itu mah udah lama. Usai kisah perjuangan Julia Perez dan Ria Irawan melawan kanker, kini seperti apa pertemuan para pemain tukang ojek pengkolan dengan dunia terbalik? Seperti apa kehebohan yang terjadi di lokasi syuting Dunia Terbalik? Dan inilah kolaborasi heboh dan seru para pemain sinetron Dunia Terbalik dan Tukang Ojek Pengkolan. Bermain ke lokasi syuting sinetron Dunia Terbalik. Seperti apa tingkah heboh dan kocak Ojak dan Tisna saat bertemu dengan Sobri, Indra Birawo dan juga para pemain Dunia Terbalik lainnya. Selain menciptakan keramaian dengan bernyanyi bersama, seperti apa kehebohan lainnya yang terjadi di lokasi syuting sinetron Dunia Terbalik?